terkait dengan pelemahan rupiah, apakah memang sebetulnya ada langkah-langkah, hedging yang dilakukan begitu Pak Retma? Eee, Kalau sekarang dengan kondisi market seperti ini ya hanya itu aja yang bisa kita, lakukan gitu ya. Karena ini kan karena kan permasalahan utamanya adalah di market sebetulnya, bukan bukan di nilai tukar awalnya ya, Mhm. awalnya bukan di nilai tukar. Tapi dengan adanya nilai tukar yang seperti ini tentu akan nambah, tekanan di industri, kita gitu ya. Dan bukan bukan jadi apa, bukan, eee, ada kemungkinan juga kita akan ngurangin produksi. Artinya kalau ngurangin produksi ya kita akan ngurangin, tenaga kerja lagi gitu ya. Tapi kan kemarin, dari pemerintah juga kan ada langkah, antisipasi ya terkait dengan, permasalahan industri kami gitu ya. Jadi Mhm. ini, mudah-mudahan pemerintah juga ketika memberikan, solusi-solusi untuk menghentikan, PHK di sektor ini, nilai tukar ini bisa juga menjadi, pertimbangan gitu ya, insentif apa yang, akan, diberikan oleh, pemerintah. Kalau kemarin-kemarin kan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan yang akan diberikan pemerintah terkait dengan, restrukturisasi ya di sektor, perbankan. Oke oke, baik. Nah, selain itu begitu ya, mungkin kalau misalnya kita berbicara secara komprehensif begitu kebijakan baik dari sisi fiskal maupun juga dari sisi moneter begitu, di tengah kondisi yang ada saat ini yang paling ideal menurut Anda begitu ya, mungkin kebijakan-kebijakan seperti apa sih yang diekspektasikan oleh para pelaku pasar begitu? Maksud saya oleh para pelaku industri tekstil, Pak Retma. Yang pertama sebetulnya ya tadi, eee, pasar dalam negeri dulu sebetulnya. Karena ini kan cash flow ketat gitu ya, cash flow kita ketat. Kalau cash flow kita ketat, dari sisi, revenue itu ada hambatan yang cukup besar. Artinya kalau misalkan revenue kita bisa masuk banyak, revenue-nya harus diurai. Mhm. Revenue ini diurai kalau, market lokalnya kita bisa jual lebih banyak, penetrasi ke pasar bisa lebih banyak di pasar, Mhm. dalam negeri. Nah, tapi meskipun itu kan juga dalam bentuk, rupiah kan kita, dapatnya, tentu akan ada selisih yang harus kita tanggung gitu ya dengan, nilai tukar, seperti ini. Tapi itu sangat membantu gitu. Nah, di sisi lain mungkin yang dari sisi, ekspor gitu ya, dari sisi ekspor, mungkin untuk ini ya, untuk, kewajiban, devisa hasil ekspor bagi industri manufaktur, bisa diperlonggar gitu. Karena kemarin-kemarin kan pemerintah sepertinya eee, akan memberikan beberapa kewajiban terkait dengan devisa hasil ekspor. Kalau devisa hasil ekspor ditahan di pemerintah waktu yang agak lama, tentu itu akan menjadi beban cash flow buat kami di industri manufaktur, terutama Mhm. teman-teman yang mempunyai, pasar, di, ekspor gitu. Kalau ditahan di sini, tukar ke rupiah dulu di sini gitu ya, atau, nanti dia beli bahan baku pakai dolar lagi, kan nilai tukar, selisih selisih kursnya akan jadi beban gitu. Jadi saya kira mungkin, yang kita minta sama pemerintah terkait dengan industri manufaktur, Mhm. karena industri manufaktur ini kan, ngolah bahan baku jadi bahan jadi. Nah, kalau beda dengan tambang, misalnya kalau tambang kan mengambil dari dalam bumi kita, Mhm. jual, dia kan tidak ada banyak, tidak banyak melakukan proses manufaktur. Jadi kalau Oke. manufaktur saya Mhm. kira, Mhm. dengan kondisi seperti ini, terlebih dengan kondisi nilai tukar, rupiah yang melemah seperti ini, untuk kebijakan, devisa hasil ekspor khusus untuk industri manufaktur bisa lebih fleksibel. Oke, baik, ini sudah disampaikan duluan begitu ya Pak Retma ya, meskipun sebetulnya memang, belum begitu ya kalau untuk manufaktur sendiri, tapi tadi sudah disampaikan, dari sisi, pelaku industri ya Pak Retma ya. Nah, tapi kalau kita berbicara mungkin, tadi dari sisi, fiskal, tapi kalau kita berbicara dari sisi, moneter, kita ketahui juga bahwa, selama dari pandemi hingga saat ini BI juga sudah menaikkan sekitar 225 basis poin begitu Pak Retma. Apakah memang sudah terasa juga cukup, berat begitu ya bagi, para pelaku industri khususnya terkait dengan biaya pinjaman sejauh ini Pak Retma? Iya tentu yang seperti itu karena ini kan, cash flow ketat ya. Kalau Mhm. kita bicara setelah pandemi. Setelah pandemi sebetulnya industri ini kan sudah growth ya, sudah ada pertumbuhan yang cukup, baik.
itu dari sisi kinerja industri ya. Tapi kalau kita bicara dari sisi cash flow, waktu pandemi kemarin kan cash flow kita kan tergerus juga karena dari sisi tak sama, dari sisi revenue-nya berkurang, tapi dari sisi cost-nya kita kan tetap bayar tenaga kerja, tetap bayar abodemen listrik, tetap bayar kewajiban terhadap perbankan. Artinya banyak perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya tergerus gitu ya. Artinya sekarang meskipun kemarin sudah tumbuh, sudah cukup lumayan, tapi cash flow itu masih ada tekanan. Nah, dengan naiknya suku bunga, tentu cash flow tambah tekanan lagi gitu. Terutama Ya. lagi dengan nilai tukar ini pasti akan ada tekanan yang lebih gitu di sisi cash flow. Oke, baik. Sekali lagi memang kalau kita lihat, kita berbicara terkait dengan industri tekstil ini banyak sekali begitu tekanannya dari berbagai sisi, ya Pak Redma. Tapi kalau misalnya nih, kita lihat begitu ya pelemahan nilai tukar rupiah masih terus terjadi, kemudian juga The Fed mungkin masih akan menaikkan lagi begitu ya, kenaikan begitu, sehingga memang dikhawatirkan saat ini nanti BI mau tidak mau begitu ya harus melakukan langkah yang sama. Meskipun sejauh ini memang tampaknya BI masih akan tetap mempertahankan begitu. Tapi jika skenario ini terjadi begitu, artinya kan memang semakin bertambah beban bagi para pelaku industri tekstil. Tapi skenario ataupun juga mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan ke depannya seperti apa Pak Redma? Yang pertama kami harap BI jangan naikin suku bunga tentu ya, karena ini akan tambah lagi. Kemarin sudah naikin suku bunga gitu, ada tekanan buat cash flow kami di sektor industri manufaktur, sektor tekstil. Dengan pelemahan seperti ini, kalau way out-nya menaikkan suku bunga, ya kita bisa tertekan lagi gitu. Jadi jangan sampai ada kebijakan untuk menaikkan suku bunga, karena itu akan menekan kinerja kita, malah akan memperparah kondisi industri ya. Kalau kita lihat sekarang, kemarin-kemarin banyak PHK, sekarang sudah mulai ada harapan ketika pemerintah memberikan beberapa solusi untuk menghentikan PHK kemarin di Menko Perekonomian. Dengan kondisi seperti ini, nilai tukarnya rupiahnya melemah, ditambah lagi BI menaikkan suku bunga, kan jadi kontraproduktif gitu antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Jadi kami harap dari sisi moneter tidak ada kenaikan suku bunga Ya, begitu. oke.